Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam kebaktian doa pada malam hari ini, 11 Agustus 2021. Kita bersyukur karena Tuhan terus menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu KPPK nomor 241, Tuhan yang pimpin jalanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan berliku, anugerahnya tersedia, ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Saudara, kita betul-betul hanya memohon Tuhan memimpin jalan hidup kita. Karena kalau tidak, saudara, kita akan tersesat dan kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, lagu tadi merupakan satu seruan dari hati kami dan permohonan. Kalau Tuhanlah yang memimpin jalan hidup kami. Tanpa Engkau memimpin ya Bapa, semuanya sia-sia belaka. Tanpa Engkau memimpin, kami akan tersesat. Dan tanpa Engkau memimpin, walaupun dengan hikmat kami tidak bisa memuliakan nama-Mu. Bapa, sertailah seluruh rangkaian doa kami pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong hamba-Mu untuk bisa memimpin seluruh rangkaian doa ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sudah saya catat di sini, KPPK 329, Yesus pimpin ku mau ikut.
Ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil. Pikul salib, ikutlah aku. Yesus pimpin ku mau ikut. Yesus pimpin ku mau ikut. Susah duka pasti ikut. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Ku mohon Tuhan menolong. Ku mohon Tuhan menolong. Ku mohon Tuhan menolong. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Yesus pimpin ku mau ikut. Yesus pimpin ku mau ikut. Susah duka pasti ikut. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Ku menyerahkan diriku. Ku menyerahkan diriku. Ku menyerahkan diriku. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Benar saudara bahwa kalau Yesus yang memimpin, kita mau ikut Dia. Begitu pula saudara dalam pelayanan, saya juga memohon agar Tuhan yang memimpin. Kalau Tuhan tidak memimpin, percuma. Apa yang kita lakukan semuanya sia-sia belaka dan tidak mendapatkan hasil apa-apa di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita kelihatan berhasil, tetapi di hadapan Tuhan kita dianggap tidak berhasil, tidak menghasilkan buah apapun karena kita tidak mengikuti pimpinan Tuhan di dalamnya. Saudara, mari kita lebih dahulu berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk renungan firman Tuhan. Bersyukur Bapa, kesempatan malam hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan mengarahkan kami, Tuhan membuka pikiran hati kami mengerti kebenaran firman dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roma 15 ayat yang keempat akan saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya bacakan sekali lagi. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jemaat Tuhan, mungkin kita bingung. Minggu yang lalu kan kita membahas hakim-hakim. Kok sekarang lompat ke kitab Roma? Saudara, kita tidak perlu bingung karena memang ayat ini kita ambil
untuk menjelaskan nantinya kembali kepada urut-urutan perenungan kita selama ini. Nah, saudara, saya memberikan tema yaitu ketidaksempurnaan para hakim. Sekali lagi, ketidaksempurnaan para hakim. Saudara, bukan hakim zaman sekarang, tetapi hakim-hakim pada zaman Israel. Ketika Yosua sudah selesai, sudah dipanggil Tuhan, dan masuklah selama 200 tahun orang Israel di bawah kepemimpinan para hakim-hakim. Jadi inilah yang dimaksudkan. Sebab itulah sudah kita minggu yang lalu sudah mempelajari bahwa memang hakim-hakim punya keunikan masing-masing. Tetapi kita melihat hakim-hakim yang memerintah itu hampir semuanya tidak sempurna. Sebab itulah Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita tidak boleh menyandarkan hidup kita meneladani orang-orang yang tidak sempurna. Saudara, dan kitab suci mengatakan hanya ada satu orang yang sempurna, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Selebihnya, bahkan tokoh-tokoh kitab suci, orang-orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa pun tetap tidak sempurna. Ada kelemahan-kelemahan yang mereka lakukan. Nah, saudara, inilah yang saya sebut dengan ketidaksempurnaan para hakim. Saudara, seperti halnya dengan apa yang sudah kita renungkan minggu lalu, berulang-ulang dinyatakan bahwa Israel berbuat segala sesuatu menurut kebenarannya sendiri. Mereka tidak peduli, mereka tidak mau belajar apa yang telah terjadi di masa lalu, dan mereka mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi. Saudara, Alkitab kita bersyukur karena kita boleh diwariskan oleh Tuhan kitab suci yang mencatat peristiwa-peristiwa yang menjadi pelajaran bagi saudara dan saya untuk betul-betul mengingat, menghayatinya dengan baik-baik, supaya kita tidak mengulang kembali kejadian-kejadian yang memalukan nama Tuhan. Saudara, semuanya itu telah ditulis. Dan bahkan Paulus juga mengatakan di dalam surat Korintus, semuanya itu telah menimpa mereka, bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan-peringatan bagi kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Maksudnya dengan semuanya itu apa? Israel telah mengalami berbagai macam peristiwa dalam hidup. Kesetiaan Tuhan mengingatkan mereka tidak mau bertobat. Akhirnya saudara ketika bertobat Tuhan tolong. Pada zaman hakim-hakim Tuhan tolong. Tuhan bangkitkan seorang hakim. Hakimnya selesai, ulang lagi. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena kasih setia Tuhan, namun saudara, akhirnya bangsa Israel dibuang. Yang pertama terjadi di 10 suku, dijajah, diserak-berakkan, dicerai-beraikan oleh kerajaan Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Dan terakhir oleh Babel
tahun 587 sebelum Masehi, 2 suku bangsa ditawan ke Babel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun bangsa Israel akhirnya bisa kembali lagi ke tanah perjanjian, itu semata-mata karena anugerah kasih setia Tuhan. Nah, saudara, mereka terus-menerus menyembah berhala. Mereka terus-menerus melakukan percabulan. Mereka terus-menerus melakukan ketidakpercayaan. Saudara, ini menjadi pelajaran penting bagi saudara dan saya. Saudara, pada zaman hakim-hakim memang kita sudah merenungkan bahwa setiap hakim dipakai oleh Tuhan dengan keunikan mereka masing-masing. Bahkan saudara, para hakim-hakim ini juga dicatat di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 32. Seperti Simson, Yefta, Gideon, dan beberapa orang-orang lain yang dicatat di dalam kitab Ibrani sebagai pahlawan iman. Penulis Ibrani katakan, apalagi yang harus kuceritakan mengenai Gideon, mengenai Simson, mengenai Yefta, mengenai Barak, dan seterusnya. Tidak cukup waktunya. Nah, saudara, ketika Ibrani, ya surat Ibrani mencatat mereka, tujuan mencatat kepahlawanan iman dari hakim-hakim ini semata-mata hanya pada peperangan yang mereka boleh lakukan. Di dalam peperangan mereka betul-betul bersandar kepada Tuhan dan mereka beriman kepada Tuhan dan mereka akhirnya mendapatkan kemenangan dalam peperangan-peperangan tersebut. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, masing-masing punya keunikan, masing-masing punya ciri khas dalam dirinya. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan dari semua hakim-hakim yang ada, mereka memiliki kelemahan-kelemahan, bahkan perbuatan-perbuatan yang juga akhirnya menunjukkan kebodohan mereka. Saudara, kita perhatikan Simson. Simson begitu kuat oleh karena kekuatan itu berasal dari Tuhan, tetapi menjadi seorang nasir dengan rambut yang menjadi ciri khasnya. Rambutnya tidak boleh dipotong. Namun Simson adalah orang yang sangat saudara terbelenggu oleh kesenangan terhadap perempuan. Sehingga saudara akhirnya Simson jatuh ke dalam pelukan Delila. Dan akhirnya Simson mendapatkan kesengsaraan, bahkan matanya dibutakan. Namun lewat perjalanan waktu rambutnya telah memanjang kembali dan dia berseru kepada Tuhan yang terakhir kali untuk bisa membunuh orang-orang Filistin. Dan Tuhan izinkan. Sekali lagi, bukan karena rambut panjang maka Simson mendapatkan kekuatan. Tetapi rambut panjang itu menjadi salah satu ciri yang dipakai Tuhan. Dan Simson ketika memberitahukan kepada Delila, maka yang kekuatan kuasa dari Tuhan menjadi hilang karena dia memungkiri kenasirannya. Bukan karena rambutnya panjang. Sekali lagi saudara kasih oleh Tuhan, kita lihat Simson begitu punya kelemahan yang luar biasa. Akhirnya dia mati. Walaupun membunuh banyak orang Filistin, tetapi mati dengan cara yang tragis. Gideon, orang yang begitu luar biasa. Mujizat-mujizat yang diminta, Tuhan kabulkan. Dua mujizat yang saling berlawanan. Dia mengambil sehelai kulit hewan, ditaruh di depan. Dia merasa dia berasal dari bangsa yang kecil. Saudara,
Dia minta Tuhan 2 kali melakukan mujizat yang saling berlawanan. Tuhan, kalau besok pagi sekeliling tanah itu berembun dan kulit hewan ini kering, itu tandanya. Tuhan lakukan. Masih belum percaya, besoknya Tuhan biarlah hanya kulit binatang ini yang basah oleh embun dan tanah sekitar kering adanya. Tuhan lakukan juga. Bahkan ketika Gideon memilih orang-orang untuk berperang, Tuhan katakan masih terlalu banyak, pilih 300 saja, pilih yang sedikit saja, yang menyatakan bahwa kuasa itu berasal dari Tuhan. Dan Gideon melakukannya, luar biasa. Tetapi saudara kalau baca kitab Hakim-Hakim, pada akhir pelayanannya, saudara Gideon membuat baju efod. Dan kemudian baju efod itu ditempatkan di kotanya yaitu Efra. Dan setelah itu bangsa Israel menyembah baju efod di kota Efra. Sehingga membuat bangsa Israel menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Saudara, sehebat apapun yang Gideon sudah bisa lakukan, tetapi ketika tidak hati-hati di dalamnya, membuat bangsa Israel menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Siapa lagi saudara? Yefta. Yefta yang kepahlawanannya begitu luar biasa, yang dipuji dalam kitab Ibrani sebagai pahlawan iman. Tetapi Yefta saudara, di dalam keyakinan yang luar biasa, dia akhirnya bisa menang atas suku bangsa Amon. Nah saudara, luar biasa. Tetapi Yefta melakukan kebodohan dengan sumpahnya, dengan janjinya. Siapa saja yang keluar menyambut aku dari rumah ketika menang dalam peperangan, aku persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan akhirnya anak perempuan satu-satunya keluar. Dan Yefta tidak bisa menarik kembali sumpah itu. Saudara, Yefta tidak bisa menarik kembali sumpah tersebut. Saudara, di dalam perkara Yefta ini memang ada 2 macam penafsiran. Yang satu menganggap tidak mungkinlah Tuhan izinkan, jadi pasti Yefta tidak jadi mengorbankan putrinya. Mengapa? Ada yang beranggapan, disebutkan kan di dalam ayat sebelumnya ketika Yefta itu dikatakan dia diurapi oleh Roh Tuhan. Jadi mana mungkin Roh Tuhan membuat Yefta melakukan sumpah, melakukan suatu sumpah yang demikian bodoh. Bukankah Yefta diurapi Tuhan? Apalagi dicatat dalam surat Ibrani pasal 11, bukankah dia pahlawan iman? Pasti imannya begitu besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, surat Ibrani mengatakan kepahlawanan iman di dalam arti peperangan yang dilakukan baik oleh Simson, oleh Gideon, oleh Barak, oleh Yefta. Nah saudara, kemudian mengenai Roh Tuhan. Roh Tuhan mengurapi Yefta. Roh Tuhan ada pada diri Yefta. Mana mungkin Yefta bisa mengucapkan kata-kata yang sembrono tersebut. Saudara, kalau saudara memperhatikan kitab suci dengan baik-baik. Siapakah Raja Saul? Raja Saul bukankah diurapi oleh Roh Tuhan? Tetapi Raja Saul dalam peperangan melawan bangsa di sekitar Israel. Kalau tidak salah bangsa Filistin. Pada waktu peperangan itu, Raja Saul mengucapkan kata-kata yang sembrono. Di tengah peperangan yang demikian sangat berat, Raja Saul
mengucapkan sumpah. Terkutuklah setiap orang dalam peperangan ini yang minum ataupun makan tertentu. Dan akhirnya saudara, Yonatan anaknya sendiri, karena dia tidak mendengar sumpah kutuk yang diucapkan oleh papanya. Maka di dalam kelelahan Yonatan mendapatkan madu dan dia mengambil dari pedangnya dan dia meminum madu tersebut. Dan dalam kelelahan karena mendapatkan madu yang menyegarkan, yang asli alami, maka dia langsung memperoleh kekuatan, matanya terang benderang. Ya. Ayo kita minum bersama-sama. Waduh saudara, Yonatan terkena kutuk yang disebutkan, yang diikrarkan oleh papanya sendiri. Dan semua bangsa Israel tahu itu pada waktu itu. Bagaimanapun juga Yonatan harus terkena kutuk tersebut, harus dibunuh. Tapi akhirnya memang Yonatan selamat karena seluruh bangsa Israel membela Yonatan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, Raja Saul yang diurapi Tuhan pun bisa mengucapkan kata-kata yang sembrono. Jadi saudara, di dalam kasus Yefta ini saya percaya Yefta mengucapkan kata-kata sumpah tersebut secara sembrono. Karena dia harusnya sudah tahu bukan, di rumahnya ada siapa. Memangnya siapa lagi akan menyambut dia kecuali anak perempuannya. Nah saudara, dan tercatat di dalam ayat-ayat terakhir kisah Yefta ini, bagaimana anak gadisnya meratapi sekian bulan ke padang gurun, meratapi kegadisannya. Dan akhirnya dia dikorbankan. Akhirnya orang-orang Israel memperingati dia setiap tahun selama beberapa hari menangisi anak Yefta tersebut. Nah saudaraku yang oleh Tuhan, mungkin orang katakan, mana mungkin Tuhan bukankah sangat jijik dengan orang-orang Kanaan yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban. Nah mungkin, apalagi dalam kitab Imamat disebutkan bahwa Israel ketika mengucapkan sumpah mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan, bukankah juga bisa dibebaskan dengan membayar sekian sikal perak. Betul saudara, Imamat itu dicatat demikian. Tetapi apakah Yefta mengingat kitab Imamat tersebut? Saudara ingat pada waktu itu saudara, orang Israel apalagi di zaman hakim-hakim semua berbuat menurut kebenarannya sendiri, menurut keinginannya sendiri. Sehingga mereka belum dipimpin, mereka belum dituntun oleh hukum Taurat Musa. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, baru nanti ketika zaman Nabi Samuel, saudara, perlahan-lahan itu diungkapkan kepada Israel. Bahkan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, termasuk pada zaman raja-raja, ya Raja Saul, Raja Daud dan seterusnya. Di situ kitab-kitab suci dibacakan kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mustahil. Maksudnya dalam arti bisa saja terjadi. Orang zaman dahulu ketika mengucapkan sumpah, dia betul-betul harus melaksanakannya. Tidak bisa ditarik kembali. Kalau mau bertanya, mengapa Tuhan menguji Abraham dengan meminta mengorbankan Ishak anaknya? Disebutkan dalam Alkitab, Tuhan mencobai Abraham. Persembahkanlah anakmu yang satu-satunya untukku. Loh, Tuhan kan harusnya tahu. Bukankah Tuhan melarang Israel untuk mempersembahkan manusia, anak-anaknya sebagai korban bakaran? Kenapa harus menguji Abraham begitu? Mengapa harus mencobai Abraham begitu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat Abraham beriman
Karena dia disebutkan dalam kitab Ibrani bahwa Abraham percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Ini iman kepercayaan yang luar biasa. Bagaimana dengan Yefta? Tidak pernah disebutkan. Kepahlawanannya, imannya hanya di dalam konteks peperangan, keberanian melawan bangsa Amon, keberanian yang luar biasa yang Yefta miliki. Namun saudara, ketidakhati-hatian dalam mengucapkan sumpah dari kata-katanya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelemahan-kelemahan para hakim ini kita harus sadari, kita harus ketahui, kita harus melihat dengan jelas, kita harus hati-hati, tidak boleh mengikuti manusia, kita hanya boleh mengikuti Tuhan di dalam hidup kita. Tapi saudara, di dalam zaman hakim-hakim yang sedemikian ada kelemahan-kelemahan dari para hakim tersebut. Baik Simson, Yefta, bahkan juga Gideon yang punya kelemahan yang luar biasa juga. Saudara, Tuhan memunculkan seseorang lewat keluarga dari Elimelech dan Naomi. Sekalipun saudara, sekalipun itu berasal dari suku bangsa lain, yaitu Ruth dari orang Moab. Saudara, Naomi dan Elimelech karena terjadi kelaparan, kekeringan di Israel, mereka meninggalkan Israel. Mereka cari penghidupan di tempat lain, yaitu di antara suku Moab. Dan anak-anak Elimelech mendapatkan menantu, mendapatkan jodoh dari perempuan Moab. Dua-duanya. Tetapi saudara, Elimelech dan kedua putranya dipanggil Tuhan. Sehingga Naomi menjadi janda. Bahkan juga dua menantunya pun menjadi janda. Dan tidak mungkin lagi saudara apa yang diharapkan. Dan meminta kedua menantunya meninggalkan dia. Percuma saja, aku akan pulang ke Israel. Akhirnya ada satu orang menantunya yang bernama Ruth yang mengatakan, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dan Ruth dengan kesetiaan yang luar biasa, Allahmu adalah juga Allahku. Dan kesetiaan Ruth di tengah-tengah ketidaksetiaan pada umumnya, muncullah lewat Ruth, akhirnya Ruth mendapatkan Boaz. Dan lewat Boaz itulah lahir nantinya Raja Israel yang bernama Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari sini, kitab Rut dicatat langsung setelah kitab Hakim-Hakim. Dan memang kitab Rut dicatat bahwa itu kejadiannya pada zaman Hakim-Hakim. Jadi saudara, di tengah-tengah ketidaksetiaan pada umumnya, muncul satu orang yang bisa setia di dalamnya. Saudara, di tengah-tengah ketidaksetiaan orang-orang pada umumnya pada zaman sekarang, bahkan mungkin banyak gereja tidak setia, banyak orang Kristen tidak setia. Apakah kita menjadi orang Kristen yang satu-satunya atau hanya sebagian kecil yang bisa setia kepada Tuhan? Saudara, memang kita tidak sempurna, tetapi jikalau kita mau menggantungkan diri kita kepada kesempurnaan Tuhan, maka kita perlahan-lahan akan disempurnakan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua, menguatkan kita bagaimana bisa tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Tuhan yang pimpin jalanku, KPPK 241.
dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan berliku, anugerahnya tersedia, ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Saudara, mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kesetiaan Tuhan kepada kita dan di dalam ciptaannya. Mari kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan. Yang bersyukur untuk kesetiaan-Mu ya Bapa. Karena tanpa anugerah, tanpa kesetiaan Tuhan, tidak mungkin Bapa, langit dan bumi ini masih berputar sedemikian. Dan seluruh perjalanan sejarah masih ada sampai sekarang. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Kau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Sehingga kami boleh belajar dan menjadi peringatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang telah kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bertekad menjadi orang Kristen yang setia. Sekalipun memang dalam kelemahan-kelemahan kita. Tapi biarlah Tuhan yang selalu menopang, Tuhan yang selalu menguatkan kita. Sehingga kita bisa hidup diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kepada kami tekad untuk setia. Di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah keberdosaan yang masih kami hidup di dalamnya. Tuhan, berikan kami tekad komitmen yang sungguh-sungguh kepadamu. Tuhan, tolonglah ketika banyak orang tidak setia, biarlah kami tidak ikut arus. Sebagai ikan yang hidup harusnya melawan arus. Jangan sampai kami menjadi mati sehingga kami ikut arus. Tuhan, tolonglah kerohanian kami, perbarui kami hari lepas hari dengan mendekat pada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menopang kelemahan kami, Tuhan akan menopang kekurangan kami, Tuhan akan menopang ketidaksempurnaan kami dengan pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk hamba Tuhan di Indonesia dan gereja-gereja di seluruh Indonesia khususnya agar boleh menjadi berkat
di tengah-tengah keadaan yang demikian. Menunjukkan sebagai orang Kristen yang setia kepada Tuhan di dalamnya. Dan memberitakan Injil kepada siapapun yang mau mendengarkan Injil Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tolonglah Bapa setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di Indonesia. Orang-orang yang terpanggil menjadi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Juga untuk gereja-gereja Tuhan. Mari pimpin ya Bapa untuk boleh menjadi saksi di tengah-tengah keadaan pandemi sekarang ini. Bapa tolonglah kiranya banyak anak-anak Tuhan yang boleh berbuat sesuatu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini. Tuhan tolonglah supaya peranan gereja yang adalah garam dan terang dunia betul-betul difungsikan, betul-betul berfungsi dengan baik di negeri ini. Sertailah ya Bapa supaya kami semua tidak memikirkan diri sendiri, tapi kami juga boleh memikirkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doakan untuk STT yang ada di Indonesia yang mendidik calon-calon hamba Tuhan, agar STT ini betul-betul mendidik calon hamba Tuhan dengan baik. Dan yang dihasilkan adalah orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran firman dengan baik. Mari kita berdoa. Bapak STT, Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia, Engkau pimpin ya Bapak. Sertailah ya Bapak, baik yang kami ingat STT Saat, STT Iman, STT Reform Indonesia, STT Reform Injili Indonesia atau internasional, STT Bandung, STT Amanat Agung, STT Aletheia, dan STT yang lain ya Bapak, yang merekrut calon-calon hamba Tuhan yang terpanggil menjadi hamba Tuhan agar betul-betul dididik dengan baik ya Bapak. Bukan sekedar dengan ilmu tentang Alkitab, tentang penafsiran yang baik, tapi mendidik juga dengan karakter yang betul-betul baik. Karakter yang boleh diuji sehingga melayani bukan karena uang, melayani bukan karena mencari penghidupan, melayani bukan karena prestasi, melayani bukan karena untuk diri sendiri, tetapi melayani untuk Tuhan. Mari Engkau sertai dan pimpin ya Bapak STT, para dosen-dosen yang mengajar. Kau sertai setiap yayasan yang memberikan dukungan terhadap kelangsungan STT ini. Dengar doa kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk vaksinasi di Indonesia. Sungguh sudah memohon pertolongan Tuhan supaya terjadi kekebalan masyarakat di dalamnya. Vaksinasi sehingga perlahan-lahan pandemi ini penularannya semakin bisa dikendalikan. Mari kita berdoa. Bapak, vaksinasi masih terus diusahakan dilaksanakan di negeri ini. Sertailah Bapak, sudah 20% lebih menerima vaksin pertama dan sudah kira-kira 10% menerima vaksin yang kedua. Tapi Tuhan masih begitu banyak orang belum mendapatkan vaksin. Tolonglah Bapak untuk Bio Farma yang mengerjakan bahan-bahan vaksin ini. Sertailah mereka. Tolonglah distribusi dari Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid. Agar ya Tuhan distribusi itu bisa dilakukan dengan merata. Jangan sampai hanya diperhatikan Jakarta dan Bali ya Tuhan. Tapi juga daerah-daerah lain. Baik di Pulau Jawa maupun juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya Bapak, karena semuanya adalah negara Indonesia. Mari tolong ya Bapak. Juga tolong para vaksinator, siapkan mereka, berikan kekuatan, berikan sukacita. Tuhan juga jauhkan dari oknum-oknum yang mau mengambil, mengkorupsi bahan-bahan vaksin ini ya Bapak. Kami berdoa kiranya Tuhan, mereka yang mau mengkorupsi bisa ditangkap dan dijatuhi hukuman yang sepantasnya. Tolonglah Bapak, bekerjalah dalam hati nurani mereka. Jangan sampai hanya mencari kekayaan dari situasi demikian dengan cara yang tidak baik. Tuhan tolonglah agar
vaksinasi bisa terjadi di seluruh rakyat Indonesia dan terjadi kekebalan komunitas dan akhirnya pandemi bisa ditangani. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doakan untuk negara Indonesia, kita butuh pertolongan Tuhan, kita selalu butuh akan anugerah Tuhan supaya Indonesia bisa tetap berjalan dengan baik, keamanannya bisa dikendalikan dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami menyerahkan negara kami Indonesia, sertai dan pimpin ya Bapa. Kami bersyukur sampai sekarang Tuhan telah menyertai negeri kami. Bulan Agustus memasuki bulan kemerdekaan. Biarlah kemerdekaan ini diingat oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan diperoleh dari perjuangan, bahkan dengan tetesan darah dan pengorbanan nyawa dari para pahlawan. Bahkan ada juga yang cacat ya Tuhan. Tolonglah supaya rakyat Indonesia menghargai para pahlawannya. Tolonglah rakyat Indonesia untuk betul-betul sadar bahwa negeri ini didirikan secara Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai rakyat Indonesia terkecoh oleh bujuk rayu dari kelompok tertentu ya Papa, yang ingin mengubah konstitusi, yang ingin mengubah budaya Indonesia, yang ingin mengubah kemajemukan di Indonesia, yang ingin mengubah dengan pemahaman radikal, dengan pemahaman yang sebetulnya tidak sesuai dengan konteks Indonesia, yang gemah ripah lojinawi, yang begitu sangat santun, yang begitu sangat halus, yang begitu sangat beretika, yang begitu sangat menjunjung tinggi kejujuran, yang sangat menjunjung tinggi kemajemukan, yang bisa saling menerima perbedaan satu dengan yang lain. Tolonglah ya Bapak, supaya Indonesia boleh Tuhan jaga, Tuhan tolong rakyat Indonesia pun sadar sehingga mereka tidak terbujuk oleh ideologi-ideologi yang sangat menyesatkan ini. Bapak, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dengar doa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini, menyerahkan seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Karena kami percaya Tuhan telah mendengar doa kami dan akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dengar doa kami Bapa. Terima kasih untuk rangkaian doa kami yang sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bersaat teduh. Yesus